Hutan yang dimasuki oleh Pandawa ternyata adalah hutan ilusi yang ditempati para raksasa. Para raksasa yang tinggal di hutan itu adalah raksasa yang dikalahkan oleh kakek Pandawa yaitu Bhisma. Dari pertempuran itu Bhisma dan para raksasa membuat perjanjian bahwa para raksasa dan manusia tidak boleh melewati batas daerah masing-masing. Tidak ada manusia yang bisa keluar dari hutan itu kecuali yang mendapat izin dari Raja Raksasa. Sesuai tradisi di Pancala, anak yang baru lahir harus melakukan pemujaan. Kondisi berbeda dialami Drupadi karena Drupadi terlahir dalam kondisi sudah dewasa tanpa ibu. Oleh karena itu Drupadi meminta Srikandi untuk menggantikan posisi ibunya. Dengan berat hati Srikandi tidak bisa mewujudkan keinginan Drupadi karena Srikandi harus mengatur pasukan. Walaupun berada dalam kondisi yang sulit, Putra Pandu tetap bisa tertawa lepas. Hal itulah yang membuat Kunti merasa bahagia hingga meneteskan air mata. Mereka berencana istirahat secara bergantian, namun Bima malah ingin segera mengalahkan Raja Raksasa yang ada di hutan itu. Yudhistira menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa menemukan Raja Raksasa tersebut karena mereka berada di hutan ilusi. Tanpa disadari Pandawa telah diintai oleh dua raksasa yang berniat ingin memakan mereka. Srikandi dan Drupadi telah bersiap. Srikandi meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam upacara pemujaan Drupadi untuk pertama kalinya. Di tengah upacara tiba-tiba Drestadyumna datang, Drupadi langsung menyambutnya. Drupadi bertanya kenapa keceriaan tidak pernah terlihat di wajah Drestadyumna padahal mereka dilahirkan di upacara yatsna yang sama. Dresta menjawabnya dan memberitahukan bahwa dia telah diangkat sebagai jenderal menggantikan Srikandi. Karena mendapatkan kabar bahwa Srikandi dicopot dari jenderal, Drupadi langsung pergi meninggalkan upacara untuk menemui Srikandi. Di kamar istana Srikandi merasa putus asa dan berniat bunuh diri. Namun ketika Srikandi hendak melancarkan aksinya, Drupadi sampai di kamar kakaknya Srikandi. Srikandi merasa sangat terpukul karena telah kehilangan tujuan hidupnya. Melihat hal itu Drupadi menghiburnya dan akan meminta kepada ayahnya Drupada agar mengembalikan posisi Srikandi sebagai jenderal Pancala. Penobatan Drestadyumna yang akan segera dimulai telah siap semua. Drestadyumna segera menuju ayahnya dan memberi salam. Tepat ketika darah jempol Drupada hampir menyentuh kening Drestadyumna sebagai simbol penobatan, Drupadi Srikandi masuk ruang penobatan. Terjadilah perdebatan antara ayah dan anak. Drupadi mengungkapkan keberatannya atas pencabutan Srikandi. Drupada lebih memilih putranya Drestadyumna sebagai jenderal karena menganggap wanita tidak bisa mengangkat pedang. Hingga akhirnya Drupada berkata bahwa Srikandi dan Drupadi hanyalah simbol kelemahannya. Perdebatan antara Drupada dan Drupadi semakin panas hingga Drupada mengancam akan menghukum gantung Drupadi. Srikandi yang melihat hal itu segera meminta Drupada agar memaafkan Drupadi. Api kemarahan telah membakar Drupada yang akhirnya mengusir Drupadi. Atas rasa hormat Drupadi pamit karena menganggap pengusiran dirinya adalah sebuah perintah seorang ayah. Setelah berpamitan dengan ayahnya, Drupadi perlahan meninggalkan istana, tidak lupa berpamitan juga kepada kakaknya Srikandi. Srikandi yang tak kuasa melihat itu kembali meminta sang ayah agar memaafkan Drupadi. Namun semua usaha Srikandi percuma, sang ayah hanya terdiam dan Drupadi tetap meninggalkan istana. Drupadi yang diusir oleh ayahnya telah sampai di pinggir sungai diiringi dengan aliran air mata. Ternyata teman kecilnya mengikuti Drupadi dari belakang sembari menyarankan agar Drupadi meminta maaf kepada ayahnya. Drupadi memang berniat akan meminta maaf tapi sebelum itu dia akan membuktikan bahwa wanita tidak seharusnya berada di bawah. Sebelum melakukan itu Drupadi bertanya-tanya, siapakah yang akan membantunya? Dari arah belakang Basudewa Krishna tiba-tiba muncul sembari melempar beberapa lelucon untuk Drupadi agar dia bahagia. Krishna berkata bahwa dia akan menaklukkan Kampilya, dengan kata lain dia harus mengalahkan Raja Drupada. Di Kampilya Drupada dan anaknya Drestadyumna telah bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap Mahaguru Drona. Saat gerbang istana terbuka tanpa diduga telah berdiri Guru Drona yang sudah datang duluan. Namun Drona datang ke Kampilya tidak ingin bertempur melainkan ingin mendoakan Drestadyumna. Drupada langsung menolak mentah-mentah Drona. Selain ingin mendoakan Drestadyumna, kedatangan Guru Drona ke Kampilya juga ingin mengajak Drupada untuk berteman dan menyudahi dendam yang ada. Jelas permintaan itu ditolak karena Drupada sudah terbakar amarah. Drona yang berniat pamit segera dihentikan Drupada dengan panahnya dan menyuruh Drestadyumna untuk membunuh Drona. Drona yang sudah pasrah dan pedang Drestadyumna yang hampir menyentuh Drona dihentikan oleh Krishna. Kondisi di Kampilya yang semakin memanas ditambah kehadiran Krishna dengan gada yang bisa menyerap senjata musuhnya.
Krishna memerintah Drupada agar menerima permintaan Drona, namun Drupada tetap tidak mau menerimanya. Karena amarahnya, Drupada menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Krishna. Tanpa kesulitan, Gada Krishna kembali menyerap semua senjata pasukan Drupada. Drupada yang sudah kehabisan akal berencana menyerang Krishna dengan pedangnya. Gada Krishna pun segera menyerang Drupada, namun dalam kondisi kritis tiba-tiba Drupadi menghentikan laju Gada Krishna. Drupada yang hendak dihukum Krishna dilindungi oleh Drupadi. Drupadi berkata bahwa sebelum membunuh Drupada, Krishna harus membunuh Drupadi dulu. Senjata Krishna yang dihentikan Drupadi ditarik kembali oleh Krishna. Di hutan ilusi Pandawa yang sedang beristirahat tiba-tiba dikejutkan oleh suara tangis wanita. Arjuna pergi memeriksa sekitar dan pergi ke arah suara tadi berasal. Suara tadi berasal dari wanita yang bersembunyi di hutan. Arjuna mengajaknya untuk pergi bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya. Arjuna tidak menyadari bahwa wanita itu adalah salah satu raksasa yang ingin memangsanya. Sementara itu Kunti dan yang lain mencari Arjuna yang jejaknya sudah hilang. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Arjuna bertemu dengan saudara-saudaranya. Gadis yang dibawa Arjuna ditenangkan Kunti. Yudhistira mengajak meneruskan perjalanan untuk keluar dari hutan. Terlihat jelas dari ekspresi Bima punya ketertarikan kepada gadis itu. Di tengah perjalanan yang membingungkan itu, tidak terduga gadis itu mencium aroma daging dan buah. Arjuna dan Yudhistira mulai curiga dengan hal itu. Terlebih lagi jika ada makanan di sekitar mereka, kenapa Bima tidak bisa mencium aromanya? Kunti segera menyuruh Bima untuk mengambil buah. Tidak begitu sulit bagi Bima untuk menemukan pohon buah yang ada di hutan itu. Hanya dengan digoyang Bima saja, buah yang ada di pohon itu langsung jatuh satu persatu. Buah sudah terkumpul dan semua rombongan sudah siap, tibalah saatnya untuk makan bersama. Awalnya mereka menikmati buah itu dengan normal, namun gadis tadi memperlihatkan nafsu makan yang tidak normal. Semua mengira gadis itu bersikap begitu karena ingin bersaing dengan Bima, hanya Arjuna dan Yudhistira yang mencurigai gadis itu. Drupada yang telah kalah dari Krishna kini hanya bisa terdiam. Krishna menasehati Drupada kenapa dia hanya memikirkan harga dirinya saja hingga mengabaikan persahabatan dengan Resi Drona. Krishna pun melanjutkan nasihatnya agar Drupada tersadar bahwa perlakuan terhadap anak-anaknya adalah salah. Bagaimana tidak, selama ini Drupada hanya menjadikan anaknya sebagai senjata untuk mencapai ambisinya. Imbas dari kekalahan Drupada adalah tersadarnya dia akan ikatan persahabatan antara dia dan Drona. Meskipun mereka telah berbaikan, namun takdir Drona akan terbunuh di tangan Dresta Dyumna tetap tidak bisa dihindarkan. Drona tersenyum senang, lalu Krishna menyarankan agar Drona berbagi ilmu dengan Dresta Dyumna. Krishna juga menyarankan agar Drupada juga memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Tersadarnya Drupada akan putrinya sudah terlambat karena saat itu Drupadi sedang berjalan keluar dari kota. Srikandi berusaha mengajak agar Drupadi mau meminta maaf kepada ayahnya lagi. Namun usaha Srikandi sia-sia saja. Drupadi sudah bertekad keluar dari kota untuk mencari jati dirinya. Penyambutan Drupadi sedang direncanakan dengan megah. Drupada yang tersadar kini merasa bangga dengan putrinya. Tiba-tiba Srikandi masuk untuk melaporkan bahwa Drupadi telah meninggalkan kota. Ketika Drupada hendak pergi mencari Drupadi, Krishna menawarkan agar tugas pencarian Drupadi diserahkan kepada Krishna. Permintaan itu disetujui oleh Drupada dan Krishna pun segera pergi. Di pinggir tebing Krishna bertemu dengan Drupadi. Krishna tidak langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Dia lebih memilih untuk melempar gurauan terlebih dahulu untuk memancing perasaan Drupadi. Drupadi masih kebingungan dengan dirinya sendiri. Akhirnya Krishna menjelaskan tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Setelah itu Krishna mengajak Drupadi untuk kembali ke Kampilya. Di hutan ilusi giliran Yudhistira dan Arjuna yang berjaga ketika yang lain sedang istirahat. Namun tiba-tiba Hidimbi diseret oleh Hidimba menggunakan semak belukar. Menyadari hal itu Arjuna segera mencari Hidimbi. Amarah Hidimba mulai bangkit karena Hidimbi lambat dalam menjalankan tugasnya. Ketika mereka masih serius mengobrol tiba-tiba terdengar langkah kaki Arjuna. Arjuna yang sudah dekat dengan Hidimbi tidak berhasil menemukan persembunyian mereka. Hidimba menuduh bahwa Hidimbi telah jatuh cinta kepada Bima. Hidimba sampai menyiksa Hidimbi agar dia segera membawa Pandawa ke desa raksasa. Arjuna memberi informasi kepada Yudhistira bahwa Arjuna telah melihat Raja Raksasa Hidimba dan mereka segera kembali. Arjuna dan Yudhistira kaget ketika kembali karena melihat Hidimbi sudah berada di sana lagi. Perjalanan dilanjutkan, Bima mulai merasakan aroma makanan dari desa raksasa.
Hidimbi malah melarang mereka untuk menuju ke sana. Dari situlah kecurigaan Yudhistira dan Arjuna berubah menjadi keyakinan. Kebingungan Hidimbi membuat dia mengakui bahwa sebenarnya dia adalah raksasa. Semua terkejut dengan pengakuan Hidimbi, termasuk Bima. Yudhistira dan Arjuna yang sudah curiga dari awal membongkar semua fakta yang ada. Hidimbi mengajak mereka keluar dari hutan, namun perkataannya sudah tidak direspon. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju desa raksasa meskipun Hidimbi masih berusaha untuk mengajak mereka keluar dari hutan. Atas izin Kunti mereka memasuki desa raksasa dengan penuh keberanian. Kembalinya Krishna dan Drupadi ke istana Kampilya disambut hangat oleh Drupada. Drupada meminta maaf kepada Drupadi atas kejahatan yang dilakukan padanya. Kelembutan hati Drupadi sangat terlihat tatkala menganggap tindakan pahit ayahnya itu pasti memiliki nilai dalam kehidupan. Atas usul dari Krishna acara Swayamwara untuk Drupadi akan segera dilakukan. Untuk menjadi acara Swayamwara Drupada sangat mengharapkan seorang pangeran yang telah mengalahkannya. Ingatan Drupada langsung tertuju pada satu orang. Drona yang ada di sana segera menyambung perkataan Drupada. Pangeran yang dimaksud tidak lain adalah Arjuna. Pangeran yang telah mengalahkan Drupada dan merupakan murid kebanggaan Drona. Drupada berencana mengadakan Swayamwara untuk putrinya Drupadi. Drupada ingin agar Drupadi mendapatkan pasangan yang tangguh dan Drupada sudah menyadari bahwa yang pantas mendapatkan Drupadi adalah Arjuna. Sayangnya kabar terakhir yang tersebar dari Pandawa adalah kematian mereka di Warnabrata. Krishna mengusulkan agar Drupada mengadakan kompetisi yang hanya bisa dimenangkan oleh pemanah terbaik di dunia. Sesampainya di desa raksasa Pandawa langsung disambut oleh Hidimba. Meskipun Hidimbi berusaha menghalangi tapi pertempuran tidak bisa terelakkan lagi. Bima yang menghadapi Hidimba melakukan pertempuran sengit hingga akhirnya Bima berhasil mengalahkan Hidimba. Karena Drupadi sudah tahu rencana ayahnya, dia menanyakan tentang Arjuna kepada Krishna. Krishna menjawab semua pertanyaannya sampai membicarakan bahwa terbakarnya istana Warnabrata adalah rencana Duryudana. Pertanyaan semakin membayangi Drupadi, kenapa Arjuna tidak protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan Duryudana padahal ayahnya dan Krishna menganggap Arjuna sangat hebat. Pertanyaan Drupadi bisa terpuaskan setelah Krishna menjelaskan arti sebenarnya tentang kebenaran dan keadilan. Setelah Raja Raksasa Hidimba dikalahkan oleh Bima, Pandawa dijamu oleh para raksasa. Perlakuan khusus ditunjukkan Hidimbi kepada Bima karena rasa cintanya. Sesuai tradisi yang ada di desa raksasa, orang yang mengalahkan sang raja harus menggantikan posisi raja. Bima yang tidak mengetahui hal itu seketika kaget karena Bima yang harus menjadi raja para raksasa. Ditambah lagi ketika seorang raksasa mengabarkan bahwa dewa telah berkata Bima akan menikah dengan Hidimbi saat fajar. Mengetahui bahwa Bima akan dinikahkan dengan Hidimbi membuat emosi Bima tidak stabil. Bima langsung mengajak ibu dan saudara-saudaranya pergi dari hutan itu. Para raksasa bertanya-tanya jika Bima tidak menjadi raja maka tradisi di desa itu akan hancur. Para raksasa meminta pertanggungjawaban karena mereka yang telah mengalahkan raja. Kunti datang menemui Hidimbi di tengah tangis kesedihan karena ditolak oleh Bima. Tangisan Hidimbi semakin menjadi lantaran Kunti menjelaskan bahwa Bima dan Hidimbi tidak bisa menikah. Hingga Hidimbi memohon kepada Kunti agar mengizinkan dia menikah hingga punya anak yang kelak akan menjadi raja raksasa. Akhirnya Kunti menyetujui permintaan Hidimbi itu. Pernikahan antara Bima dan Hidimbi segera dilaksanakan sesuai tradisi para raksasa. Tradisi pernikahan raksasa jelas berbeda dengan manusia, salah satunya pengantin harus bisa mengalungkan kalung bunga tidak lebih dari 3 kali. Ketika Bima hendak mengalungkan di leher Hidimbi tiba-tiba para pelayan mengangkat Hidimbi. Bima meminta kepada saudara-saudaranya untuk mengangkat Bima hingga akhirnya mereka bisa mengalungkan satu sama lain. Setelah pernikahan Bima dan Hidimbi, Bima langsung memeluk saudara-saudaranya. Para raksasa langsung bersorak gembira karena mereka memiliki raja baru. Tidak lupa juga Bima dan Hidimbi meminta doa dari Ibu Kunti dan Yudhistira. Tangis bahagia tidak bisa ditutupi Kunti melihat pernikahan pertama dari putranya. Tidak lama setelah kejadian di hutan ilusi utusan dari Pancala datang ke Hastinapura. Ternyata hadiah yang dibawa oleh utusan itu adalah sebuah pesan yang hanya bisa dibaca setelah dipanaskan di atas api. Maksud dari semua itu adalah Raja Pancala membuat Swayamwara untuk putrinya Drupadi yang lahir dari api. Utusan itu juga berkata jika pangeran mahkota yang pantas bisa mengikuti kompetisi itu. Setelah mendapat pesan dari Pancala kondisi ruang istana Hastinapura menjadi ramai. Duryudana menganggap pesan yang disampaikan oleh Pancala merupakan sebuah hinaan.
Setelah kejadian itu pun Duryudana dinyatakan sebagai pangeran mahkota. Duryudana yang berambisi menjadi pangeran mahkota pergi untuk meminta izin kakeknya yaitu Bhisma. Pertama-tama Duryudana bertanya kenapa Bhisma membiarkan posisi pangeran mahkota kosong, karena jika posisi pangeran mahkota kosong anugerah dewa tidak akan turun. Bhisma menjawab Hastinapura tetap mendapat anugerah dewa yang artinya pangeran mahkota masih ada, namun jika Duryudana ingin dinobatkan sebagai pangeran mahkota Bhisma tetap mengizinkan. Kabar itu membuat Widura bertanya-tanya, Bhisma beranggapan kelak saat Yudhistira kembali ke Hastinapura positif pangeran mahkota akan kembali kepada Yudhistira. Ditambah lagi Bhisma memberitahu bahwa Raja Raksasa telah dikalahkan. Hal itulah yang membuat Bhisma yakin bahwa Pandawa masih hidup karena yang bisa mengalahkan Hidimba hanyalah Bima. Setelah sekian lama berada di hutan ilusi, Bima yang menikah dengan Hidimbi mempunyai seorang anak. Pandawa dan Kunti sangat bahagia terlebih lagi para raksasa karena telah punya raja baru. Kunti menyuruh para raksasa agar membuat pesta yang meriah untuk menyambutnya. Saudara-saudara Bima memberi selamat karena Bima sekarang menjadi seorang ayah. Sesuai tradisi seorang ayah harus memberi pilak kepada anaknya agar diberkati. Setelah diberi pilak diletakkan di depan patung tiba-tiba anak Bima yang masih kecil tadi langsung tumbuh dan berubah menjadi seorang laki-laki dewasa yang diberi nama Gatotkaca. Setelah meminta doa dari Bima dan Hidimbi, Bima lekas mengenalkan neneknya yaitu Kunti dan paman-pamannya yaitu Pandawa. Gatotkaca tidak lupa meminta doa dari mereka. Belum lama mereka bertemu tapi Pandawa harus berpisah dengan Gatotkaca dan para raksasa. Hidimbi menawarkan untuk tinggal lebih lama lagi, tapi karena janji mereka tetap harus keluar dari hutan itu. Ketika Pandawa sudah hampir keluar dari hutan, Bima kembali memeluk Gatotkaca sebagai salam perpisahan. Di Hastinapura sedang berlangsung upacara penobatan Duryudana sebagai pangeran mahkota. Semua telah hadir di ruang upacara, tidak ketinggalan Raja Anggakarna sebagai sahabat Duryudana. Duryudana berkata hari-hari yang akan dilaluinya pasti akan penuh dengan cahaya karena penobatan itu.